Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek analisis dan perancangan perangkat lunak, yaitu analisis perancangan sistem notifikasi otomatis pengingat waktu sholat pada aplikasi Muslim Go. Untuk anggota kelompok itu sendiri terdiri dari saya sendiri, Intan Eka Safitri, dan rekan saya, Talita Dalilah Diva. Yang pertama itu deskripsi umum, yang dimana aplikasi Muslim Go adalah aplikasi mobile yang membantu umat Muslim menjalankan ibadah harian dengan fitur seperti jadwal sholat otomatis, doa harian, tasbih digital, dan penunjuk kiblat. Untuk mengatasi masalah pengguna yang sering terlambat sholat karena kesibukan, dikembangkan fitur notifikasi otomatis waktu sholat. Fitur ini memberikan pengingat menjelang waktu sholat, menyesuaikan jadwal berdasarkan lokasi GPS, dan tetap berfungsi meski aplikasi berjalan di latar belakang. Selanjutnya itu proses bisnis, di mana secara umum proses bisnis berjalan, yaitu yang pertama pengguna membuka aplikasi Muslim Go, kemudian sistem mendeteksi lokasi pengguna melalui GPS. Kemudian, berdasarkan lokasi yang terdeteksi tersebut, sistem menentukan jadwal sholat 5 waktu secara otomatis. Kemudian, saat menjelang waktu sholat, sistem dapat mengirimkan notifikasi pengingat dalam bentuk suara azan, getaran, atau pop-up. Selanjutnya, pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi, seperti waktu pengingat tambahan misalnya 5-10 menit sebelum azan atau hanya mode getar. Lalu, admin memiliki peran untuk memperbarui jadwal sholat, di mana admin dapat mengelola konfigurasi sistem dan memastikan data waktu sholat tetap akurat serta sinkron. Selanjutnya, fitur yang ingin dikembangkan, yang dimana fitur utama yang dikembangkan dalam sistem ini adalah notifikasi otomatis pengingat waktu sholat berbasis lokasi pengguna dengan rincian sebagai berikut, yang dimana penentuan jadwal sholat otomatis berbasis lokasi, notifikasi otomatis pengingat waktu sholat, kustomisasi dan personalisasi notifikasi, sistem pengingat offline, dan sinkronisasi data otomatis antar muka pengguna atau UI UX yang sederhana dan responsif, dan juga fitur pendukung dan pengelolaan data. Selanjutnya, untuk fungsi sistem itu sendiri, yang pertama itu ada untuk pengguna, yaitu menampilkan jadwal sholat otomatis berdasarkan lokasi. Yang kedua, mengirimkan notifikasi pengingat waktu sholat. Yang ketiga, mengatur waktu dan jenis notifikasi. Yang keempat, menampilkan riwayat pengingat. Yang kelima, berfungsi secara offline. Lalu untuk admin, yaitu yang pertama, untuk mengelola dan memperbarui jadwal sholat, mengatur konfigurasi sistem, dan menjaga keamanan dan keandalan sistem. Selanjutnya, manfaat dari pengembangan fitur adalah yang pertama, membantu umat muslim melaksanakan sholat tepat waktu melalui sistem pengingat otomatis yang akurat dan responsif. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan ibadah pengguna dengan adanya notifikasi yang mengingatkan sebelum dan saat waktu sholat tiba. Lalu, yang ketiga, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam mengatur jadwal ibadah tanpa perlu membuka aplikasi secara terus-menerus. Lalu yang keempat, meminimalkan keterlambatan atau kelalaian beribadah, terutama bagi pengguna dengan aktivitas yang padat atau mobilitas tinggi. Lalu yang terakhir, mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pendukung kegiatan keagamaan. Selanjutnya, kebutuhan sistem, yang dimana untuk kebutuhan itu sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi utama sistem, dan kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan karakteristik, kualitas, serta performa sistem. Untuk kebutuhan fungsional itu sendiri, yang pertama, menampilkan jadwal sholat otomatis berdasarkan lokasi pengguna, yang dimana sistem dapat menampilkan jadwal sholat 5 waktu secara otomatis dengan mendeteksi lokasi melalui GPS. Lalu yang kedua, mengirimkan notifikasi otomatis menjelang dan waktu sholat, yang dimana sistem dapat memberikan notifikasi berupa suara azan, getaran, atau pop-up agar pengguna tidak melewatkan waktu beribadah. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur pengingat tambahan sebelum sholat, yang dimana pengguna dapat mengatur waktu pengingat tambahan, misalnya 5-10 menit sebelum azan untuk persiapan sholat. Lalu yang keempat, pengaturan personalisasi notifikasi, di mana pengguna dapat menyesuaikan jenis suara azan,
volume, mode getar, dan tampilan sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu yang kelima, pembaruan jadwal sholat otomatis berdasarkan lokasi, yang dimana sistem dapat memperbarui jadwal sholat secara otomatis ketika pengguna berpindah lokasi. Lalu yang keenam, notifikasi tetap aktif meskipun aplikasi tidak dibuka, yang dimana sistem harus dapat berjalan di latar belakang atau background mode untuk tetap memberikan pengingat. Lalu yang ketujuh, penyimpanan data jadwal dan preferensi pengguna secara lokal, di mana sistem menyimpan data pengguna secara lokal agar tetap berfungsi tanpa koneksi internet. Lalu yang kedelapan, fitur pengaturan ulang atau reset ke kondisi awal, yaitu pengguna dapat mengembalikan seluruh pengaturan ke mode bawaan aplikasi. Lalu yang terakhir, riwayat pengingat sholat, yang dimana sistem mencatat waktu pengiriman notifikasi sebagai data log untuk pengecekan akurasi. Selanjutnya, untuk kebutuhan non-fungsional terdiri dari yang pertama yaitu kinerja atau performance, yang dimana sistem harus menampilkan jadwal sholat dengan cepat, kurang dari atau sama dengan 3 detik, dan mengirimkan notifikasi tepat waktu. Lalu yang kedua, keandalan, notifikasi tetap berjalan walaupun aplikasi berada dalam latar belakang dan koneksi jaringan yang lemah. Lalu yang ketiga, keamanan, yaitu data lokasi dan preferensi pengguna disimpan dengan aman dan tidak disebarkan ke pihak lain. Lalu yang keempat, kemudahan penggunaan, yaitu antarmuka yang sederhana, intuitif, dan dapat digunakan oleh semua kalangan pengguna. Lalu yang kelima, kompatibilitas, yaitu sistem dapat dijalankan pada perangkat Android minimal versi 8.0 dan kompatibel di berbagai ukuran layar. Lalu yang keenam, yaitu pemeliharaan, yaitu struktur sistem mudah diperbarui untuk menyesuaikan jadwal sholat dan fitur baru. Yang ketujuh, efisiensi daya, yaitu sistem harus hemat baterai meskipun berjalan di latar belakang. Lalu yang terakhir, tampilan dan estetika, yaitu desain antarmuka dibuat menarik dengan warna lembut dan icon yang mudah dikenali. Selanjutnya yaitu rencana proyek, yang dimana proyek ini berfokus pada pengembangan fitur notifikasi otomatis waktu sholat pada aplikasi Muslim Go untuk membantu pengguna agar lebih disiplin beribadah. Fitur ini menggunakan GPS untuk menyesuaikan jadwal sholat berdasarkan lokasi dan zona waktu pengguna, serta mengirim notifikasi menjelang dan saat waktu sholat. Pengguna juga dapat mengatur jenis pengingat seperti suara, getaran, atau mode senyap. Lalu, pengembangan dilakukan dengan metode waterfall, yang dimana pada metode waterfall sendiri itu mencakup tahap analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Lalu, pembagian tugas dilakukan secara terstruktur agar hasilnya optimal dari segi fungsi dan tampilan, yang dimana dengan adanya fitur ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas penggunaan aplikasi Muslim Go. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Talitha Dalilah Diva. Selanjutnya, di sini terdapat estimasi sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang terdiri dari dua anggota tim yang bekerja secara kolaboratif dalam seluruh tahapan kegiatan, yang dimana saya sendiri, Talitha Dalila Diva, bertanggung jawab dalam perancangan konsep sistem serta pembuatan use case diagram, yang meliputi visualisasi hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem, serta penyusunan alur kerja sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, dan juga berkontribusi dalam penyusunan laporan. Kemudian rekan saya, Intan Eka Safitri, bertanggung jawab dalam melakukan analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Selain itu juga bertugas untuk menyusun kebutuhan pengguna agar rancangan sistem yang dikembangkan relevan dengan tujuan pengembangan aplikasi, serta berkontribusi dalam penyusunan laporan. Selanjutnya, itu terdapat sumber daya perangkat keras dan juga sumber daya perangkat lunak, yang dimana sumber daya perangkat keras menggunakan dua laptop milik anggota tim yang berperan sebagai perangkat utama dalam seluruh tahapan pengembangan. Sedangkan sumber daya perangkat lunak menggunakan Google Docs sebagai media utama dalam penyusunan laporan serta kolaborasi antar anggota tim secara daring dan Umlet untuk membuat use case diagram. Next. Selanjutnya, di sini juga terdapat estimasi waktu, yang dimana estimasi waktu pengerjaan proyek direncanakan selama 4 minggu dengan pembagian tahapan seperti pada minggu pertama itu terdapat analisis kebutuhan yang mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta menentukan ruang lingkup pengguna. Kemudian minggu kedua, perancangan sistem, membuat use case diagram dan merancang konsep sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kemudian minggu ketiga, itu dokumentasi dan penulisan laporan awal. Nah,
menyusun laporan proyek pada bagian analisis dan perancangan menggunakan Google Docs serta memastikan kelengkapan isi dokumen. Kemudian pada minggu keempat itu penyempurnaan dan finalisasi laporan, yang dimana melakukan penyuntingan dan memperbaiki isi agar siap untuk dikumpulkan. Selanjutnya, itu terdapat metode pengembangan yang kami gunakan yaitu adalah waterfall atau model air terjun yang merupakan model SDLC yang bersifat terstruktur dan juga berurutan, yang dimana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini mencakup fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Waterfall dipilih karena memberikan alur kerja yang jelas, dokumentasi yang lengkap, serta sesuai dengan penelitian yang masih berada pada tahap perancangan sistem. Selanjutnya, itu terdapat tahapan waterfall. Dapat dilihat pada gambar bahwa tahapan waterfall itu ada 5. Yang pertama ada requirement definition, yang dimana mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem, identifikasi fitur utama, notifikasi sholat otomatis, lokasi berbasis GPS, dan juga preferensi pengingat. Kemudian yang kedua itu ada sistem dan software design, yang mencakup merancang arsitektur sistem, struktur data, dan antarmuka pengguna. Dan hasilnya adalah use case diagram dan daftar use case antara admin dan user. Kemudian yang ketiga itu implementation dan unit testing, yang dimana menerjemahkan desain ke dalam kode program dan setiap modul diuji secara individual dengan unit testing. Kemudian yang keempat itu ada integration dan systems testing, yang dimana menggabungkan seluruh modul menjadi satu sistem utuh dan melakukan pengujian sistem agar semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir itu ada tahap operation dan maintenance, di mana sistem digunakan secara nyata dan dilakukan pemeliharaan, serta meliputi pembaruan jadwal sholat, perbaikan bug, dan meningkatkan performa notifikasi. Selanjutnya, di sini terdapat use case diagram yang kami gunakan, yang dimana terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga user. Nah, untuk admin sendiri itu dapat mengelola jadwal sholat. Namun, admin juga mengelola pengaturan sistem. Nah, sedangkan user itu dapat melihat jadwal sholat dengan mengatur lokasi otomatis, kemudian user dapat mengatur pengingat sholat, user juga dapat menerima notifikasi sholat, serta melihat riwayat pengingat. Selanjutnya, terdapat daftar use case yang tadi telah dibuat, yang dimana mengelola jadwal itu dilakukan oleh admin. Jadi admin dapat menambah, mengubah, dan juga menghapus jadwal sholat berdasarkan lokasi dan zona waktu. Tujuannya untuk menjamin jadwal sholat pada sistem selalu akurat dan sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Kemudian terdapat use case mengelola pengaturan sistem yang dilakukan oleh admin. Jadi admin dapat mengatur konfigurasi sistem seperti format waktu, zona waktu, serta sinkronisasi data otomatis. Tujuannya untuk menjaga sistem agar tetap stabil dan menampilkan waktu sholat dengan benar. Use case yang ketiga itu mengatur lokasi otomatis, yang dimana aktornya adalah user. Jadi user dapat mengaktifkan GPS agar sistem mendeteksi lokasi secara otomatis untuk menentukan jadwal sholat. Tujuannya dapat untuk menampilkan jadwal sholat yang sesuai dengan lokasi pengguna. Kemudian terdapat use case melihat jadwal sholat yang dilakukan oleh user. Jadi user dapat melihat jadwal sholat 5 waktu yang diperbarui otomatis berdasarkan lokasi pengguna. Tujuannya memudahkan pengguna untuk mengetahui waktu sholat dengan cepat dan akurat. Kemudian use case yang kelima itu mengatur pengingat sholat yang dilakukan oleh user. Jadi user dapat mengatur waktu pengingat sebelum azan, memilih jenis notifikasi yaitu suara, getar, atau pop-up. Kemudian tujuannya untuk membantu pengguna melaksanakan sholat tepat waktu. Selanjutnya ada use case yang keenam, yaitu menerima notifikasi sholat yang dilakukan oleh user. Jadi sistem mengirimkan notifikasi otomatis sesuai waktu sholat, bahkan saat aplikasinya berada di latar belakang. Tujuannya untuk memberikan pengingat otomatis agar pengguna tidak melewatkan waktu sholat. Dan use case yang terakhir yaitu melihat riwayat pengingat yang dilakukan oleh user. Jadi user dapat melihat riwayat notifikasi pengingat yang sudah diterima sebelumnya. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai konsistensi pengguna dalam menerima pengingat sholat. Selanjutnya, terdapat relasi antara use case yang ada, yaitu relasi include, di mana relasi include adalah
satu use case itu membutuhkan atau memanggil use case lain agar prosesnya bisa berjalan dengan lengkap. Dalam sistem kami, terdapat dua relasi includes yang terlihat pada use case diagram tadi, yaitu yang pertama, mengelola jadwal sholat, includes ke mengelola pengaturan sistem. Jadi saat admin mengatur jadwal sholat, sistem juga otomatis menjalankan pengaturan waktu dan juga zona agar jadwal tetap akurat. Kemudian terdapat mengatur lokasi otomatis yang includes dengan melihat jadwal sholat. Jadi saat pengguna menyalakan GPS, sistem langsung menampilkan jadwal sholat sesuai dengan lokasi pengguna. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.